Oke, selamat datang. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan US Matematika atau USBN. Untuk di bagian kedua ini kita mulai dari nomor 6 ya. Di bagian pertama kita sudah bahas nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang kita mulai dari nomor 6. Perbandingan berat badan ABC adalah 3:4:7. Kita tulis dulu deh. Katanya A dibanding dengan B dibanding dengan C itu adalah 3:4 dengan 7. Jika jumlah umur B dan C adalah 33 tahun, katanya B kalau dijumlahkan sama C itu totalnya 33 tahun. Pertanyaannya berapa umur si A? Jadi yang ditanya umur A berapa. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita bisa gunakan yang ditanya per yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nah, untuk yang bagian per ini kita masukkan perbandingannya. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita lihat di soalnya yang ditanya itu si A. Untuk perbandingan si A dia kan 3. Jadi kita letak 3. Kemudian per, nah per yang diketahui. Ini masih perbandingan ya. Yang diketahui di sini adalah si B sama dengan si C. Kalau nilainya itu adalah 33. Berarti di sini kita masukkan B tambah C. Nah, si B kan 4 perbandingannya. Kita masukkan 4 ditambah dengan perbandingan si C di sini 7. Jadi kita masukkan 7. 4 tambah 7. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, ini kan semuanya perbandingan. Jadi yang nilai yang mana dong? Ya ini yang nilai itu adalah 33. Katanya untuk umur si B ditambah C itu adalah 33. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti yang di bawah jadi 11 ya. 4 tambah 7 11 dikali dengan 33. Ini kalau kita bagi sama-sama dibagi 11, 33 bagi 11 itu 3. Jadi 3 kali 3 itu adalah 9. Jadi untuk umur si A itu adalah 9 ya, ada di opsi yang B. Kemudian kita masuk nomor 7. Urutan pecahan berikut ini dari yang terbesar adalah. Nah, untuk mengurutkan pecahan, apalagi di sini soalnya nggak diketahui, tapi langsung istilahnya kita diberikan opsi. Jadi kita harus menebak dari 4 opsi ini yang mana. Tentu kalau kita coba dari opsi A sampai opsi D semuanya itu akan memakan waktu. Nah, sekarang kita lihat aja soalnya. Katanya dari yang terbesar. Berarti secara otomatis yang terbesar itu adalah 100, ya 100% itu adalah yang paling besar. Nah, dari 4 opsi ini yang 100%-nya ada di paling depan itu ada di opsi B sama opsi D. Nah, dari 100% kemudian opsi B sama D-nya ini juga 3/4. Nah, perbedaannya itu tiba di 0,25 sama 1/3. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita coba aja jadikan ke dalam bentuk persen ya. Kita langsung aja ke perbedaannya. Dimana kalau opsi B dia 0,25, kemudian selanjutnya itu adalah 1/3. Kemudian untuk opsi D dia itu 1/3, 0,25 alias kebalikannya. Nah, kalau kita mengubah ke persen tentu kita tinggal kali aja dengan 100%. Untuk yang ini pilihan B, kalau ini kita kali dengan 100%, maka ini kan ada 2 0. Terus di belakang koma ini ada 2 angka. Nah, ini kita coret nolnya. Jadi yang angkanya ini bisa pindah ke depan koma. Jadi nggak ada lagi angka yang di belakang koma. Maka 25 ini kalau kita kali 100% dia menjadi 25%. Kemudian yang untuk 1/3 juga sama. Kita kali aja dengan 100. Nah, 100 bagi dengan 3. 33,33%. Nah, untuk opsi yang D kita nggak perlu kali lagi. Tinggal contoh aja dari sini. 1/3 itu berarti 33,33%. Kemudian untuk 0,25 nya berarti 25%. Sementara soal kita dari yang terbesar, berarti yang lebih cocok untuk dari terbesar itu adalah opsi yang D. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 8, KPK dari 45 dan 60. 45 dan 60. Nah, kalau kita memakai pohon faktor,
ini akan memakan banyak waktu ya. Nah, cara mudahnya dari dua bilangan ini kita pilih dulu mana bilangan yang paling besar. Tentu yang paling besar itu si 60. Kemudian si 60 ini kita jumlahkan dengan 60 sampai nanti hasil penjumlahannya bisa dibagikan dengan kedua angka ini. Maksudnya bisa dibagikan itu hasilnya tidak berkoma. Nah, kalau misalnya kita mulai dari 60 dulu, 60 kalau dibagi 60 hasilnya bulat ya, tidak berkoma. Tapi kalau 60 dibagi dengan 45 itu berkoma. Jadi bukan 60. Nah, kalau dia bukan 60, kita tambah lagi dengan 60. Berarti 60 ditambah 60 itu 120. Nah, 120 kalau dibagi dengan 60 itu bulat. Tapi kalau 120 dibagi 45 itu belum bulat, masih berkoma. Nah, kalau masih berkoma kita tambah lagi, berarti dia jadi 180. Nah, 180 kalau kita bagi 60 udah jelas bulat karena dia kelipatan dari 60 itu sendiri. Tapi kalau 180 bagi 45 apakah bulat? Ya, ternyata 180 bagi 45 itu bulat. Jadi kalau dia udah bisa dibagi dengan kedua angka ini atau hasilnya itu tidak berkoma ketika dibagikan, maka secara otomatis hasilnya ini adalah KPK-nya. Jadi KPK dari 45 dan 60 itu adalah 180. Nah, kalau kita lihat di opsi kan itu masih dalam bentuk perkalian. Ya udah, kita tinggal cek dari opsi A sampai opsi D mana yang hasilnya kalau kita kalikan itu adalah 180. Nah, kita cek dari opsi yang A ya. Itu kan 2 kuadrat dikali dengan 3 kuadrat dikali dengan 5. Nah, 2 kuadrat ini 4 dikali dengan 9 kali dengan 5. 4 kali 9 36, berarti 36 kali 5. 5 kali 6 30, simpan 3. 5 kali 3 15, tadi kita ada simpan 3. Jadi 15 tambah 3 itu 18, jadi 180. Nah, sama ya hasilnya 180. Jadi ini merupakan KPK dari 45 dan 60 atau hasilnya adalah 180 ada di opsi yang A. Nah, kemudian kita masuk nomor 9, ini KPK lagi. Jadi kita bisa pakai cara di nomor 8 tadi ya. Katanya KPK dari 18, 27 dengan 36. Ingat pertama kita pilih dulu yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah 36. Nah, ini baru kita jumlah-jumlahin ya. Kalau kita mulai dari 36 dulu, ini jelas belum bisa dibagi ke 3 angka ini, hasilnya pasti masih berkoma. Kalau kita jumlahin lagi 36 dengan 36 itu jadinya 72. Nah, 72 kalau dibagi 36 jelas bisa. Kalau dibagi dengan 2 angkanya lagi ini masih berkoma, jadi kita tambah lagi 72 tambah 36 berarti 108. Nah, 108 ini kalau kita bagi dengan ketiga angka ini hasilnya udah bulat alias tidak berkoma. Silakan dicek sendiri. Jadi secara otomatis KPK dari 3 bilangan ini adalah 108, ada di opsi yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Yusuf dapat mengetik 1 halaman naskah cerita dalam waktu 8 menit. Kita tulis dulu ya. Si Yusuf katanya bisa 8 menit untuk mengetik naskah. Kemudian Aziz dalam waktu 12. Nah, si Aziz katanya 12 menit. Nah, untuk nomor 10 tadi udah sempat aku tulis, ternyata tombol rekamnya belum dipencet. Ya udah tinggal dijelasin aja ya. Katanya kan Yusuf 8 menit, kemudian Aziz 12 menit. Nah, dari sini kita harus tentukan dulu berapa KPK mereka. KPK dari 8 dengan 12 tentu seperti nomor sebelumnya. Untuk mencari KPK kita cari dulu yang paling besar. Paling besar itu kan 12. Jadi kalau 12 kalau dibagi dengan 12 itu udah pasti bulat. Tapi kalau 12 bagi 8 itu masih berkoma. Nah, kita tambah lagi deh dengan 12, jadinya 24. 24 bagi 12 itu bulat ya. Tapi kalau 24 bagi 8 apakah bulat? Iya, udah pasti bulat. 24 bagi 8 itu hasilnya 3. Nah, karena angka ini kalau dibagi dengan 2 angka ini sudah bulat tidak berkoma, berarti secara otomatis dia adalah KPK-nya. Jangan lupa kasih satuannya menit. Nah, jadi kita tinggal nambahkan KPK-nya ke waktu pertama kali mereka bisa mengetik naskah itu selesainya bersamaan. Jadi 8.30 ditambah dengan 24, jadi hasilnya 8.54.
Jadi mereka akan selesai mengetik naskah kembali secara bersamaan pada pukul 8.54 menit. Ada di opsi yang D. Untuk lanjutan pembahasan soal USBN ini dari nomor 11 sampai nomor 15 lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.